Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Cah. Di sini hari ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana yang pada pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan apa itu animasi 2 dimensi dan apa itu animasi 3 dimensi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya akan membahas detail tentang sejarah animasi. Itu seperti apa. Nah, sebelum kita simak materi selanjutnya, saya akan ingatkan pada kalian, bagi yang belum gabung di grup Google Class pelajaran saya, jadi segera saja gabung. Kode kelasnya nanti saya akan share di grup WA. Dan bagi kalian yang sementara ini tidak bisa selalu aktif di grup WA, dimohon mulai dari hari ini dan seterusnya kalian supaya aktif di grup WA. Karena apa? Segala informasi tentang pembelajaran daring itu ada di situ semua. Nah, terus saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang kesulitan terkendala dengan jaringan internet maupun jaringan apa paket data kalian tidak ada, itu kalian bisa belajar berkelompok di suatu tempat. Misalkan satu desa ini ya, satu desa Pates misalkan, itu kalian punya teman satu tingkat jurusan multimedia, silakan berkumpul membentuk kelompok di situ, tidak apa-apa. Terus nanti misalkan untuk pembelajarannya kalian bisa belajar di kantor desa, karena di kantor desa nanti ada jaringan internetnya, seperti itu. Atau kalau tidak bisa di kantor desa, silahkan nanti kalian bisa urunan, ya urunan membeli paket data, nanti digunakan bersama gitu juga bisa. Atau mungkin kalau tidak mau membentuk kelompok seperti itu, kalian bisa datang ke sekolah supaya nanti apa? Kalian bisa mengambil eh, materi pembelajaran hari itu. Nah, jadi pihak sekolah itu sudah menyiapkan ya, ada dua materi yang disampaikan ke siswa. Yang pertama melalui daring bagi yang jaringannya lancar, dan juga pembelajaran luring. Jadi nanti kalian akan diberikan dokumen atau mungkin kalian akan bisa memantau pembelajaran daring di sekolah, atau mungkin kalian mengambil materi ke sekolah berupa print out gitu, berupa print-printan atau fotokopi ke sekolah, bisa kalian pelajari di rumah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian tidak ikut pembelajaran daring maupun luring. Jadi tadi saya sampaikan, bagi kalian yang bermasalah tentang jaringan internet terutama, silakan datang ke sekolah. Nanti sekolah akan menyediakan materi berupa hard copy-nya, seperti itu. Jadi kalian tetap bisa belajar dan tidak ada alasan lagi tidak punya paket data, seperti itu. Ya, saya akan sampaikan dari sekian yang sudah gabung di Google Class itu sementara ini, dan tak lihat ya. Sementara ini dari MM1 ya. MM1 itu masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masih 9 anak yang gabung di Google Class, nama-namanya ini. Jadi yang belum gabung segera gabung ya. Tidak ada alasan tidak punya paket data, seperti itu tadi. Terus untuk 11mm2 itu sudah agak banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah ada 13 anak. Jadi sudah melebihi dari separuh. Ya, itu tadi saya ingatkan lagi, segera gabung di Google Class. Update informasi lewat grup WA kelas. Kalau tidak punya paket data, silahkan urunan dalam satu kelompok atau satu desa. Kalau tidak bisa urunan, silahkan datang ke kantor desa, minta ke Pak Lurahnya, supaya apa? Supaya kalian diberi fasilitas untuk bisa mengakses internet, supaya bisa pembelajaran daring. Kalau tidak mau seperti ke desa atau tidak mau urunan, silahkan datang ke sekolah, ambil materi di sekolah. Ya, jadi saya ulang lagi, tidak ada alasan untuk kalian tidak
punya paket data. Seperti itu. Tugas kalian saat ini bukan nyantai di rumah, tapi kalian tetap harus belajar. Ya. Sebenarnya pembelajaran ini adalah pembelajaran yang lebih fleksibel ya. Tinggal kalian sendiri yang bisa memanajemen waktu. Itu ya. Sudah, itu aja dari saya. Semoga kalian bisa paham maksud saya dan maksud sekolah dan juga maksud dari Pak Menteri kita. Ya. Kemudian saya mulai tentang sejarah animasi. Ya. Dari kalian saya yakin sudah pada tahu animasi seperti apa, dan saya yakin animasi itu sudah mendarah daging di jiwa kita mulai dari kita kecil sampai dengan kita yang sudah berumur dewasa. Nah, orang dewasa pun itu tidak bisa dipungkiri kalau orang dewasa itu masih juga suka nonton film animasi. Nah, terutama saya tahu kalian itu semua pada familiar dengan yang namanya Marvel, ya kan? Film-filmnya Marvel seperti apa, kalian mesti sudah pada tahu, seperti Hulk, seperti Superman dan lain-lain. Ataupun kalian saya yakin familiar dengan Disney. Tahu produk Disney apa? Nah, produk Disney saya yakin kalian sudah tahu apa ya? Donald, Bebek, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, film animasi tersebut tidak muncul begitu saja. Jadi film animasi itu sangat unik di dalamnya sehingga menghasilkan karya hebat sampai seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kisah sejarah animasi selanjutnya? Tetap pantau materi ini. Ya. Animasi adalah film yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar sehingga ketika diputar tampak bergerak atau seolah-olah hidup. Jadi yang seperti kita bahas kemarin, animasi itu berasal dari kata animate yang artinya adalah gambar. Nah, animasi itu apa? Animasi adalah rangkaian gambar atau lukisan mati ketika dijalankan atau diputar seolah-olah gambar itu bergerak atau hidup. Ya, itu animasi. Kita kembali kemarin, animasi itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Bahkan sekarang sudah ada animasi 4 dimensi. Ya, yang perlu kalian tahu, wayang itu juga termasuk adalah produk animasi. Jadi masuk di dalam animasi. Ya, sejarahnya seperti ini 200 tahun yang lalu di Mesir ditemukan mural pada makam yang menunjukkan pegulat pada berbagai posisi gerakan. Jadi dulu di sebuah makam di Mesir sana, ini usianya 2000 tahun yang lalu, itu ada gambar semacam ini. Jadi ada pahatan-pahatan gambar orang gambar orang, atau yang lebih dikenal kita saat ini kalau garis-garis orang namanya apa? Gambar orang itu namanya apa? Ya, itu seperti ini. Jadi gambar-gambar orang gulat yang dari berbagai macam bentuk gerakan seperti itu, seperti ini. Nah, ini ada di sebuah makam di Mesir sana. Ya. Terus kemudian perjalanan sejarah animasi dimulai tahun 1883. Ketika itu muncul istilah stroboskopik sebagai dasar sinematografi yang membuat benda bergerak secara memutar. Zaman dulu itu ada semacam guci gitu. Lah, di guci gitu ada gambarnya di tepi Di tepi gucinya ada gambar Lah, terus kemudian kalau guci itu diputar, gambar yang diam itu seakan-akan dia bisa bergerak. Ya. Kemudian seorang bernama H.W. Godwin
menemukan film dari seluloid yang dapat menampung gambar sekaligus. Jadi awal mula dari itu apa? Film itu loh, film yang zaman dulu kalau di Terawang itu dia kelihatan gambarnya di situ. Jadi film dari seluloid. Nah, zaman dulu kalau kita mau foto itu kita mesti beli filmnya dulu. Nah, film seperti itu. Nah, karena penemuan Godwin ini, Thomas Edison selanjutnya mengembangkan pertemuan tersebut dengan menghasilkan gambar bergerak di dinding dengan bantuan serangkaian roda. Jadi gini, film sorot zaman dulu itu awal mulanya adalah Thomas Edison. Jadi dari film itu kemudian disorot lampu dan kemudian lampu itu dipantulkan ke dinding. Nah, lek geraknya piye pakai roda seperti itu. Nah, pada zaman dulu itu filmnya masih film bisu ya, tidak film yang ada suaranya seperti sekarang. Jadi zaman dulu itu filmnya masih film bisu, jadi cuman gerakan-gerakan itu saja. Kalian mungkin tahu film Charlie Chaplin. Nah, seperti itulah. Jadi masih hitam putih dan tanpa suara. Yap. Oleh karena itu pada tahun 1899 suara direkam untuk pertama kalinya dengan menggunakan alat perekam magnetik ya. Jadi dulu ngerekamnya itu orang-orang zaman dulu itu menggunakan alat perekam magnetik yang seperti pita kaset zaman dulu. Ya, nanti bisa kalian search sendiri pita kaset magnetik itu seperti apa. Terus pada tahun 1914 Winsor McCay yang diberikan julukan sebagai bapak animasi dunia itu membuat animasi pertama dengan judul Gertie the Dinosaur. Nah, ini adalah dia menggambar di kertas ya, di kertas itu sebuah dinosaurus masih hitam putih, terus kemudian digerakkan perlahan-lahan gitu, yang nantinya gerakan dari kumpulan gambar dinosaur itu menjadi gambar yang dinosaur yang bisa bergerak. Itu adalah karya pertama dari Winsor McCay yang disebut bapak animasi dunia. Ini dulu gambarnya seperti ini. Nah, tetapi Walt Disney lah ya yang membuat film animasi bersuara untuk pertama kalinya. Jadi film animasi apa yang pertama kali ada suaranya itu adalah karya dari Walt Disney. Film tersebut adalah Mickey Mouse yang diputar perdana pada tahun 1928. Nah, ini filmnya seperti ini. Jadi nanti di link di bawah, di link materinya nanti akan saya kasih film Mickey Mouse pada zaman lampau pada tahun 1928, nanti saya share di bawah ya. Nah, setelah itu pada tahun 1937 Disney juga memproduksi film Snow White and the Seven Dwarfs yang berhasil menjadi film animasi terpanjang dan full color, maksudnya berwarna untuk pertama kalinya. Jadi film yang pertama kali dengan hasil tidak hitam putih tapi berwarna itu adalah produk dari Disney dengan judul Snow White and the Seven Dwarfs. Ya. Ini dulu ini filmnya seperti ini ya, gambarannya seperti itu. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa like ya, subscribe, dan jangan lupa absen nama juga di situ beserta kelasmu kelas apa. Ya, jangan lupa tulis namamu dan kelasmu di kolom komentar YouTube sini.